Kait kesaksian adanya pertemuan antara Paula dan pria lain yang bukan muhrimnya di dalam kamar. Sidangnya perceraian Baim dan Paula, pada akhirnya Baim menghadirkan saksi yang begitu banyak dengan bukti-bukti yang begitu banyak juga. Bagaimanakah perasaan Paula melihat hal ini? Karena di sini Paula lebih cenderung tidak terlalu agresif menyerang Baim, sedangkan Baimnya yang berusaha untuk memojokkan Paula terus-menerus. Nah, tentunya itu juga wajar karena Baim yang menggugat Paula. Tapi sayangnya Baim ini kurang bijak ya, karena Paula ini adalah ibu anak-anaknya. Seandainya mau cerai ya cerai saja, baik-baik. Karena yang namanya anak ini pasti membutuhkan kasih sayang ibu dan bapaknya. Kasihan anaknya nanti kalau sampai misalnya Paula dipersulit bertemu seperti berita-berita yang beredar saat ini. Sangat disayangkan sekali, karena bagaimanapun anak ini juga butuh kasih sayang ibunya. Dan ibu ini juga yang melahirkan loh ya, mengandung 9 bulan itu tidak mudah. Banyak sekali yang mengalami kondisi tubuh yang kurang sehat, terus tidur susah dan lain sebagainya, juga stres kepikiran tentang kelahiran anak nanti seperti apa. Yang utama adalah nyawa yang dipertaruhkan saat ibu melahirkan. Jadi untuk para lelaki yang jauh-jauh di sana, termasuk Baim, tolonglah berpikir jangan menjauhkan ibu dengan anaknya. Ya, jangan menjauhkan, jangan mempersulit bertemunya seorang ibu dengan anak. Karena kamu juga terlahir dari rahim seorang ibu. Bagaimana ketika kamu dihalang-halangi bertemu dengan ibumu? Perasaanmu seperti apa? Demikian juga kalau kamu menghalang-halangi anakmu bertemu dengan ibunya. Jadi untuk Baim, alangkah baiknya bijak-bijaksanalah dalam menyikapi hubunganmu dengan Paula. Yang namanya orang itu tidak ada yang 100% benar. Mungkin Paula ada kesalahan, tapi kamu juga ada kesalahan loh ya. Jangan merasa kamu memiliki bukti yang ini, kemudian kamu menyudutkan Paula, ya jangan. Tapi yang membuat saya heran di sini, sebenarnya kalau buktinya kuat, 1, 2, 3 bukti aja udah cukup loh ya. Tapi kenapa ini sampai 70 lebih bukti yang disodorkan kepada para hakim? Tentunya berarti bukti-bukti yang dulu-dulu itu kurang kuat. Nah, kurang menguatkan dan lain sebagainya. itu anggapan saya ya, pikiran saya seperti itu. Kembali lagi ke prediksinya Paula. Bagaimanakah perasaan Paula menghadapi proses persidangan di mana Baim menghadirkan saksi yang begitu banyak, juga memberikan bukti-bukti yang berpuluh-puluh itu tadi. Perasaan Paula bagaimana? Dua koin, 2 jam. Di sini Paula juga berproses ya, menunggu proses yang akan dilalui dalam proses persidangan tersebut. Yang dilambangkan perahu berlayar, ada 2 jam, 2 koin, 2 jam. 2 jam itu proses yang antara dimenangkan dia atau tidak hak asuh anak ini. Dan materi ini ada kaitannya dengan harta gono gini dan lain sebagainya tentunya. Jadi Paula ini juga menunggu kepastian dalam persidangan ini. Untuk perasaan, ada simbol The Hermit. Paula mampu menyembuhkan luka batinnya, mampu menerangi jiwanya sendiri di sini. Makanya ada simbol The Hermit. Ini juga ada buktinya ketika Paula menikah dengan Baim. Konon dikabarkan kalau Baim pelit, ini Paula tidak sampai menyiarkan loh kondisi rumah tangganya yang seperti itu, ditutupi loh. Makanya dia ada simbol The Hermit ini. Kalau ada masalah dia berusaha untuk mengatasinya. Jangan sampai didengar orang luar, apalagi kan mereka public figure kala itu. Ya, makanya di sini ada The Hermit bahwa Paula bisa menenangkan dirinya walaupun di tengah-tengah proses perceraian. 7 cangkir.
Walaupun di sini dia sudah berusaha bangkit dalam karirnya, juga jobnya banyak, tapi karena adanya proses perceraian ini, dia juga tidak fokus lagi atau fokusnya terpecah menjadi dua, antara karir, antara proses perceraian, antara hak asuh anak dan lain sebagainya. Ini ya, jadi pikirannya masih galau Paula ini terkait dari proses perceraian yang belum kelar. Jadi proses ini juga menghambat dalam pikirannya untuk fokus di dalam karirnya. Dua kartu lagi, ada 8 pedang. Ketika proses perceraian ini belum kelar, dia pun merasa bahwa saya ini dikelilingi oleh masalah-masalah yang membuat saya kurang bisa melangkah dengan bebas di sini. Ya itu bisa dimaklumi loh ya, karena seseorang yang lagi ada masalah pasti pikirannya menjadi terbelah. Mikir ini, mikir itu, dan tentunya ada ketidaknyamanan di dalam langkah-langkah aktivitasnya sehari-hari. Seperti yang dialami Paula ini, karena proses perceraiannya belum kelar, belum final, apalagi dia juga berharap hak asuh anak jatuh di tangannya. The Dreamer. Nah, The Dreamer ini disimbolkan angka 0 yang artinya memulai dari 0 kembali kehidupannya. Nah, baik buruk kehidupan nantinya tergantung dari langkah-langkah Paula, kebijaksanaannya nanti ke arah mana. Tapi kalau kita lihat saat ini, setelah dia bisa rumah dengan Baim, karirnya semakin meningkat, dan dia juga bisa dibilang jalan yang dia tempuh lebih bagus ya, tidak nyelewat-nyelewat, tidak mengoh-mengoh kayak gitu. Makanya di sini langsung ditinggikan karirnya, banyak sekali dari teman-temannya yang memberikan job untuk Paula. Ini ya. Jadi di sini perasaan Paula dalam menghadapi proses perceraian yang dimana Baim sampai memberikan bukti yang banyak itu, Paula bisa dibilang tenang-tenang saja. Tapi proses perceraian ini mengganggu pikirannya, mengganggu langkah-langkahnya dalam fokus di pekerjaan dan lain-lainnya. Karena proses perceraian ini belum kelar, belum final, kayak gitu teman-teman. Jadi meskipun Baim bawa bukti yang banyak dan lain sebagainya, Paula masih tenang-tenang saja. Masih tenang-tenang saja, berusaha untuk memberikan ketenangan di dalam hatinya, walaupun sebenarnya dia juga galau karena belum kelar-kelarnya masalah ini, ditambah lagi belum ada ketok palu terkait hak asuh anak nanti jatuh ke tangan siapa. Ini yang menjadikan pemikiran Paula sebenarnya, bukan masalah saksi yang banyak atau bukti yang banyak, lebih ke arah hak asuh anak nanti jatuh ke tangan siapa. Ini yang dia pikirkan. Sebenarnya seperti apakah yang ingin kamu curahkan di sini? Ada 2 tongkat. Sebenarnya Paula ingin bisa mengasuh anaknya ini secara baik-baik antara dia dengan Baim. Harapannya bisa seperti itu, bisa mengasuh anaknya dengan baik-baik. Tapi kita lihat sendiri dalam pemberitaan, Paula merasa bahwa dia kesulitan untuk bertemu anaknya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan Paula ini juga baik kok, niatannya baik kok. Dia ingin bisa dekat dengan anaknya dan dia juga ingin anaknya bisa dekat dengan Baim. Apalagi yang ingin kamu harapkan di sini? 5 pedang. Tetapi circle-nya kurang bagus di sini. Ada yang berusaha untuk menghalanginya, ada yang berusaha untuk menjatuhkannya. Jadi teman-teman atau orang-orang dekatnya dulu yang mungkin dalam rumah tangganya dengan Baim, entah ART-nya dan lain sebagainya, pada akhirnya juga memberikan kesaksian kepada Paula yang merugikan Paula kayak gitu. Ini ya, dia juga merasa sedih karena hal ini. Orang-orang dekat saya dulu, kenapa kok sampai seperti ini jadinya? Menikung saya dari belakang kayak gitu. Ini, nah di sini ada yang bermain belakang
Seperti yang 5 pedang tadi, dia merasa orang-orang dulu yang seakan-akan baik dengan saya sekarang ini berbalik arah untuk memberikan kesaksian kepada saya, kesaksian yang merugikan. Ini yang menjadikan perasaan Paula saat ini menjadi sedih, karena orang-orang dulu-dulunya yang dia kenal, dulu-dulunya menjalin hubungan baik, pada akhirnya memberikan kesaksian yang merugikan dirinya. The Moon, kekhawatiran, kecemasan. Inilah yang dicemaskan Paula. Inilah kesedihan yang dirasakan Paula. Ada perencanaan-perencanaan terkait dari masa depannya. Jadi di sini perasaan Paula terkait dari kasus ini, curahan hatinya sebenarnya dia ingin hak asuh anak ini bisa diasuh bareng-bareng dengan Baim. Tapi karena adanya pihak-pihak tertentu yang membuat dia kesulitan bertemu Baim, juga adanya orang-orang dekatnya yang dulu yang pada akhirnya memberikan kesaksian yang merugikan terkait dari masa lalu atau rahasia-rahasia Paula di sini, itu membuat Paula menjadi bersedih. Dan dia lebih fokus pada pekerjaannya daripada berlarut-larut mikiri hal-hal yang demikian. Ini ya, jadi yang namanya seseorang itu pasti ada kesalahan baik Baim dan Paula. Jadi kalau kita menyadari bahwa hidup ini atau bahwa kita ini juga ada salah, tolonglah untuk selalu introspeksi diri dan untuk selalu memberikan maaf pada orang-orang yang sudah membuat kecewa. Ya, apalagi dia adalah ibu anakmu dan dia juga adalah bapak dari anakmu. Kasihan anak-anaknya nanti dihadapkan dilema harus bagaimana pada kedua orang tuanya. Apalagi anaknya masih kecil-kecil ya.